Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas literasi bahasa Inggris tentang author attitude atau write tones ya. Kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, the recent surge in the global food prices has prompted international agencies to warn a potential humanitarian crisis. While some nations have implemented temporary subsidies, experts argue that long-term agricultural investment is the only viable path of sustainable food security. What is the author's primary purpose in the writing the text? A. To inform readers about the food crisis and suggest a solution. B. To mock government for the failure in the agricultural planning. C. The advertise new agricultural technology to developing countries. D. The entertain readers with the story with a global farming. E. To argue that subsidies are the best way to handle food prices. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. To inform readers about the food crisis and suggest a solution. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah A. To inform readers about the food crisis and suggest a solution. Teks tersebut memberikan informasi yang tentang kenaikan harga pangan global dan dampaknya terhadap krisis kemanusiaan. Selain itu, teks juga menyebutkan adanya berbagai respon seperti subsidi sementara serta menekankan pendapat ahli bahwa investasi jangka panjang di bidang pertanian adalah solusi terbaik. Jadi tujuan utama penulis adalah memberi informasi sekaligus menyampaikan solusi yang dianggap paling efektif. Kenapa yang B salah? The mock government for the failure in agricultural planning. Kenapa ini salah? Karena tidak ada unsur kritik atau ejekan terhadap pemerintah ya. Yang C, to advertise new agricultural technology to developing countries. Kenapa ini salah? Karena teks tidak mempromosikan teknologi tertentu. Lalu yang D, to entertain readers with a story about global farming. Kenapa ini salah? Karena ini tidak bersifat informatif, bukan hiburan ya. Lalu yang E, to argue the subsidies are the best way to handle food prices. Ini juga salah. Kenapa ini teks justru menyatakan subsidi hanya sementara, bukan solusi utama. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya paling tepat yang A ya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, the rapid integration of AI in education is often hailed a miracle. However, we must be wary of the potential loss of critical thinking skill if students rely heavily on automated answer. Technology should be a tool, not a substitute for human mind. Which the following best describe the author's attitude toward AI in education? A. Skeptical. B. Apathetic. C. Supportive. D. Indifferent. E. Enthusiastic. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Skeptical. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 2. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah skeptical atau skeptis. Penulis tidak sepenuhnya menolak AI, tetapi memberi peringatan atau caution ya, terhadap dampak negatifnya, yaitu kemungkinan hilangnya kemampuan berpikir kritis jika terlalu bergantung pada AI. Sikap seperti ini menunjukkan keraguan atau kehati-hatian, bukan dukungan penuh. Lalu yang B, authentic, ini kenapa salah? Karena ini penulis jelas memiliki pendapat kuat. Lalu yang, ya artinya acuh tak acuh ya authentic itu. Lalu yang C, supportive, ini salah. Kenapa ini artinya mendukung? Ini salah karena ada kritik terhadap penggunaan AI berlebihan. Lalu yang D, indifferent, kenapa ini salah? Ini artinya tidak peduli ya.
karena penulis menunjukkan perhatian terhadap isu ini. Lalu yang E, enthusiastic, ini juga salah. Kenapa? Karena ini sangat antusias ya, karena penulis tidak memuji AI secara berlebihan tetapi justru memberi peringatan. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, skeptical. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, photosynthesis is a process used by the plants and the other organisms to convert light energy into chemical energy. During this process, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and the minerals into oxygen and energy-rich organic compounds. The outer tone in the passage can be described as A. Objective, B. Sarcastic, C. Persuasive, D. Subjective, E. Emotional. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, objektif. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 3. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah objektif atau objektif ya. Teks ini tersebut menjelaskan proses fotosintesis secara faktual, ilmiah, dan netral, tanpa opini pribadi, emosi, atau ajakan. Bahasa yang digunakan bersifat informatif dan berdasarkan fakta sains, sehingga menunjukkan nada objektif. Pembahasan lain ya, kenapa yang B, sarkastik, ini salah? Artinya juga sarkastik ya. Ini tidak ada sindiran dalam teks ya. Lalu yang C, persuasif, ini juga salah karena ini teks ini tidak mengajak pembaca melakukan sesuatu. Lalu yang D, subjektif, ini juga salah karena ini tidak ada opini pribadi penulis ya. Lalu yang E, emosional, ini juga salah karena teks bersifat netral dan ilmiah. Jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, objektif. Lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Fast fashion companies produce millions of garments every year, leading to immense textile waste. Given to environmental tool, consumers should prioritize quality and sustainability over cheap, disposable trends. What is the author purpose in the passage? A. To critique the high price of sustainable clothing. B. To inform readers about the latest cheap fashion trends. C. To persuade readers to adopt more sustainable shopping habits. D. To describe the history of the fashion industry. A. To explain the chemical process of textile dyeing. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. To persuade the readers to adopt more sustainable shopping habit. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lihat pembahasannya. Teks tersebut menyoroti dampak negatif fast fashion, yaitu limbah tekstil yang besar, lalu memberikan saran bahwa konsumen sebaiknya memilih kualitas dan berkelanjutan. Ini menunjukkan tujuan utama penulis adalah mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk mengubah perilaku konsumsi mereka. Kita lihat pembahasan satu-satu ya. Yang A, to criticize the high price of sustainable clothing. Kenapa ini salah? Karena ini tidak ada kritik terhadap harga pakaian berkelanjutan. Yang B, to inform readers about the latest cheap fashion trends. Kenapa ini salah? Karena teks tidak membahas tren fashion murah secara informatif. Yang D, to describe the history of the fashion industry. Kenapa ini salah? Ini tidak ada sejarah industri fashion ya. Yang E, to explain the chemical process of textile dyeing. Ini kenapa ini salah? Karena tidak ada proses kimia pewarnaan tekstil ya. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima. Polar bears are marine mammals that spend much of their time on the Arctic sea ice. They rely on the ice for hunting, seals, the primary food source. As a global temperature rise, the sea ice is melting earlier in the spring and forming later in autumn. The author's attitude towards the melting sea ice is
A. Humorous, B. Hostile, C. Concerned, D. Optimistic, E. Indifferent. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, concerned. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 5. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah concern atau khawatir atau peduli. Teks menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap habitat beruang kutub, khusus mencairnya air laut yang mereka butuhkan untuk berburu. Penyampaian ini menunjukkan adanya keprihatinan terhadap kondisi lingkungan, sehingga sikap penulis dapat dikategorikan sebagai concern. Kenapa yang A, humorous, salah, atau humoris, salah karena tidak ada unsur lucu ya di sini. Yang B, hostile, kenapa ini salah? Karena ini bermusuhan artinya. Ini salah karena tidak ada kemarahan atau serangan. Lalu yang D, optimistic, ini juga salah. Ini optimis ya, teks tidak menunjukkan harapan positif. Yang E, indifferent, kenapa ini salah? Acuh tak acuh, ini salah karena penulis jelas menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat yang C ya, concern. Lanjut ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6, while many celebrate the hustle culture that encourage working around the clock, we must not ignore the epidemic of burnout. A society that values productivity over mental health is inherently unsustainable. Which word best represents the author thought? A. Bias toward productivity, B. Satirical, C. Naive, D. Complementary, E. Critical. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, critical. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 6. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah E, critical atau kritis. Penulis mengkritik budaya hustle culture dengan menyoroti dampak negatifnya, yaitu burnout dan ketidaksustainabilitas masyarakat yang terlalu mengejar produktivitas. Nada tulisan menunjukkan penilaian negatif terhadap fenomena tersebut, sehingga termasuk kritik. Kita lihat pembahasan lain. Yang A, bias toward productivity. Kenapa ini salah? Karena penulis justru tidak mendukung produktivitas berlebihan. Yang B, satirical, sindiran. Ini salah karena tidak ada humor atau ironi yang tajam ya. Yang C, naif. Kenapa ini salah atau naif ya? Penulis justru menunjukkan pemahaman kritis. Lalu yang D, complementary. Kenapa ini memuji? Ini juga salah karena ini teks tidak memuji budaya kerja keras tertentu. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, critical. Lanjut ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7, tsunami waves are generated by large-scale disturbance of the ocean, such as earthquakes, volcanic eruption, or underwater landslide. Their waves travel across the deep ocean at a speed of to 800 kilometers per hour. What is the author goals in providing this information? A. To scare the audience about natural disaster. B. To convince people to move away from the coast. C. To explain the mechanic and causes of tsunamis. D. To promote tourism in a coastal area. E. To narrate a specific survivor experience. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. To explain the mechanics and causes of tsunamis. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 7. Kita lihat pembahasannya. Teks tersebut memberikan penjelasan ilmiah tentang bagaimana tsunami terjadi dan penyebabnya, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor bawah laut, serta menjelaskan kecepatannya. Ini menunjukkan tujuan teks adalah memberi penjelasan atau explanatory text, bukan untuk menghibur atau mempengaruhi pembaca. Kita lihat yang A, to scare the audience about the natural disaster. Kenapa ini salah? Karena tidak ada unsur menakut-nakuti. Lalu yang B, to convince people to move away from the coast. Ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada ajakan untuk pindah dari pesisir. Yang D, to promote
tourism in a coastal area. Kenapa ini salah? Karena tidak ada promosi wisata. Yang E, to narrative a specific survivor experience. Ini juga salah karena tidak ada cerita pengalaman individu ya. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat yang C ya, to explain the mechanics and the causes of tsunamis. Lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8. After months of the negotiation, the two tech giants have finally signed a merger agreement. Analysts expect this move to create a monopoly that could potentially stifle innovation in the smartphone market. The author attitude towards the merger can best be described as A. Celebratory, B. Dismissive, C. Apprehensive, D. Neutral, E. Indignant. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat itu yang C ya. Apprehensive. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 8. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah apprehensive atau khawatir, waspada. Teks menyebutkan bahwa merger tersebut dapat menciptakan monopoli yang berpotensi menghambat inovasi. Kata potentially stifle innovation menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif di masa depan, sehingga sikap penulis bersifat apprehensive. Yang A, celebratory, kenapa salah atau merayakan, ini tidak ada pujian terhadap merger. Dismissive, yang B, kenapa salah, ini mengabaikan atau meremehkan ya, ini salah karena teks justru membahas dampak serius. Yang D, neutral, kenapa salah, netral, karena ada penilaian negatif implisit. Lalu yang E, indignant, ini juga salah. Kenapa? Ini marah atau geram, ini salah karena tidak ada ekspresi kemarahan yang kuat. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, tropical rainforests are often called the lung of the planet because they generally draw in the carbon dioxide and breathe out oxygen. They are home to more than half of the world's estimated 10 million species of plants, animals, and insects. The other purpose in using the metaphor lungs of the planet is to A. Exaggerate the size of the rainforest, B. Mock environmentalists who use the term, C. Advocate for the planting of more trees in the cities, D. Emphasize the vital importance of a rainforest to Earth's survival, E. Simply a biological concept for the readers. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat yang D ya. Emphasize the vital importance of the rainforest of the Earth's survival. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 9. Kita lihat pembahasannya. Metafora lungs of the planet digunakan untuk menunjukkan bahwa hutan hujan memiliki peran sangat penting dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Seperti fungsi paru-paru bagi manusia, ini menekankan betapa pentingnya hutan hujan bagi kelangsungan hidup bumi. Kita lihat pembahasannya. Yang A, estimate the size of the rainforest. Kenapa ini salah? Karena tidak ada unsur melebih-lebihkan ukuran hutan. Yang B, mock the environmentalists who use to their term. Kenapa ini salah? Karena tidak ada sindiran terhadap aktivitas lingkungan. Yang C, advocate the planting of more trees in the cities. Kenapa ini salah? Karena tidak membahas penanaman pohon di kota. Lalu yang E, simply a biological concept for the readers. Kenapa ini salah? Karena walaupun ada penjelasan sederhana, tujuan utamanya bukan menyederhanakan konsep, tetapi menekankan pentingnya peran hutan ya. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat yang D. Lanjut ke soal yang ke-10. Soal yang ke-10, public transportation is not just a convenience, it is a necessity for reducing urban pollution and the congestion. By expanding subway lines and improving bus frequency, cities can foster a more equitable and a green environment for everyone. What is the other attitude towards the expansion of a public transportation?
A. Cynical, B. Uninterested, C. Skeptical, D. Strongly supportive, E. Cautious. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Strongly supportive. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 10. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah D. Strongly supportive atau sangat mendukung. Penulis sangat jelas menyatakan bahwa transportasi umum adalah necessity atau kebutuhan penting dan memberikan manfaat besar seperti mengurangi polusi, kemacetan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan ramah lingkungan. Ini menunjukkan sikap dukungan yang kuat dan positif terhadap pengembangan transportasi umum. Kenapa yang A, cynical ini salah? Atau sinis ya, ini tidak ada sindiran atau pandangan negatif. Yang B, uninterested ini juga salah. Kenapa? Karena ini tidak tertarik atau penulis menunjukkan perhatian besar ya padahal. Yang C, skeptical, ini juga salah atau ragu-ragu karena penulis tidak meragukan, justru mendukung. Lalu yang E, caution, ini juga salah. Ini artinya hati-hati ya. Ini tidak ada kehati-hatian atau keraguan dalam teks. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekian dari saya pembahasan literasi bahasa Inggris tentang author attitude atau writer tones ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.